Episode 2395. Area Taobao masih remang-remang dan cukup ramai, tapi Xiao Yan dan keduanya berkeliling setelah pembelian untuk menghindari tatapan dari beberapa orang jahat. Saudara Xiao Yan, apa ini? Dalam perjalanan kembali ke habitatnya, melihat ekspresi Xiao Yan begitu serius, Suner mau tidak mau bertanya. Untuk dapat membuat Xiao Yan, yang sekarang berada di reinkarnasi tingkat kedua, memiliki ekspresi yang begitu serius, saya khawatir asal-usul dan kekuatan pedang kecil ini benar-benar luar biasa. Benda ini kelihatannya tidak ada bedanya dengan daun biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa daun tersebut terkontaminasi dengan kekuatan jiwa yang lemah, tetapi istana spiritual di tubuhku telah meledak dengan gelombang hasrat yang sangat besar. Secara khusus, aku juga bisa tidak memberitahukannya. Tapi menurut induksiku, sepertinya itu ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Setelah kembali ke kediaman dan mengisolasi seluruh kediaman menggunakan kekuatan jiwa, Xiao Yan baru saja meletakkan benda seperti daun ini ke dalam kehampaan, dan keduanya dengan hati-hati melihatnya satu demi satu. Sepertinya tidak ada bedanya, bukan? Xiao Yan dan Suner saling memandang, tetapi tidak menemukan apapun. Kekuatan jiwa. Xiao Yan mengangguk, kekuatan jiwa di tubuhnya berputar, dan gelombang jiwa yang tak terlihat menyebar, bahagia secara fisik dan mental yang tak terlukiskan. Wah, dengan munculnya kekuatan jiwa Xiao Yan, dedaunan hijau dalam keadaan tenang benar-benar berkibar tertiup angin, seolah-olah mereka memiliki spiritualitas untuk sementara waktu. Engah. Melihat pemandangan di depannya, detak jantung Xiao Yan berangsur-angsur mulai berdetak kencang, dan bahkan istana spiritual di tubuhnya sedikit meledak menjadi fluktuasi yang sangat menakutkan. Ini, di dedaunan hijau, cairan aneh seperti batu akik perlahan menetes ke bawah. Setelah cairan ini muncul, seluruh rumah dipenuhi dengan tekanan yang sangat kuat. Xiao Yan menderita karena penindasan ini, dan kekuatan jiwa di istana spiritual 7 lapis di tubuhnya langsung terbalik. Adapun Suner, gelang senjata ilahi ditampilkan secara langsung, dan tekanannya sangat berkurang setelah perlindungan tubuh gagak emas. Apa ini? Melihat cairan aneh di samping dedaunan, Xiao Yan berbicara dengan sangat waspada, karena dengan matanya, ada rasa pusing yang sangat hebat. Inilah sumber jiwa. Gagak emas berkaki 5, yang melindungi Suner, cukup terkejut dan berkata, jelas orang ini mengetahui hal semacam ini. Sumber jiwa. Xiao Yan dan Suner berseru pada saat yang sama, jelas kata-kata baru ini dengan kejam mencuci pikiran mereka. Xiao Yan, yang sama kejamnya dengan alam pengembaraan abadi setengah langkah, merasakan ledakan jantung berdebar-debar. Apa keberadaan yang disebut sumber spiritual ini? Setelah kekuatan jiwa memasuki negeri dongeng, ia akan membangun istana spiritual. Setelah itu, terlalu kosong, dan metamorfosis adalah alam di mana kekuatan jiwa meningkat. Adapun yang disebut pengembaraan abadi, itu sudah berada di tahap akhir, tingkat menuju puncak reinkarnasi. Setelah kekuatan jiwa memasuki alam kenaikan abadi, akan ada semacam perubahan aneh, perubahan kualitatif yang nyata. Dan sumber jiwa ilahi adalah simbol terbaik dari batas kenaikan abadi. Kata gagak emas berkaki 5 dengan penuh kekaguman, meninggalkan bahu Suner sambil berbicara, terbang melintasi seluruh tubuh daun, dan menghitung jumlah cairan yang terbentuk sedikit demi sedikit. Sumber jiwa. Xiao Yan tersenyum tipis. Jelas, benda ini hanya dapat diserap dan diproduksi dengan melangkah ke alam kenaikan abadi. Diri saat ini memang sedikit lebih buruk. 10 tetes. Sebenarnya ada 10 tetes. Saat berikutnya, gagak emas berkaki 5 mengeluarkan raungan, melambaikan gigi dan cakarnya, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraan orang ini. 10 tetes sumber ilahi jiwa, benda ini mungkin cukup bagiku untuk benar-benar melangkah ke alam kenaikan abadi. Saat dia berbicara, Xiao Yan juga sangat bersemangat. Jika Anda dapat melangkah ke alam kenaikan abadi sebelum tes kedua, pertemuan pil obat kali ini pada dasarnya adalah hal yang pasti. Tunggu, jangan terlalu senang. 10 tetes sumber jiwa ini sepertinya kurang tepat. Sumber jiwa yang normal mengandung sumber jiwa yang sangat besar. Penyerapan oleh orang biasa dapat memperpanjang umur, dan penyerapan para penanam jiwa dapat meningkatkan alam jiwa, tapi sumber jiwa di depanku terlalu lemah. Bersemangat sejenak, gagak emas berkaki 5 mulai menggelengkan kepalanya, dan api emas membungkus 10 tetes cairan mirip batu akik sedikit demi sedikit, dan mulai menyelidiki. Benda ini sepertinya tidak digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa, tapi lebih seperti digunakan khusus untuk merekam sesuatu. Suner menggelengkan kepalanya, sumber ilahi 10 tetes jiwa cukup menindas, tetapi tidak ada kekuatan murni di dalamnya. Sebaliknya, hanya ada lingkaran cahaya hijau samar yang mengelilinginya. Reinkarnasi, Yin menyebar, dan dengan bantuan gagak emas berkaki 5, Suner juga menyadari misterinya. Saudara Xiao Yan, gunakan istana roh untuk mengumpulkan 10 tetes sumber jiwa ini dan mencobanya. Setelah beberapa saat, Suner mendapat ide dan berkata langsung. Istana rohani, ledakan. Xiao Yan menutup matanya, mengerahkan hampir 7 lapisan istana spiritual di tubuhnya, dan melancarkan serangan yang agak bergejolak pada 10 tetes sumber spiritual. Kekuatan jiwa yang tak terlihat dicurahkan, dan dikombinasikan dengan kekuatan jiwa besar di lantai 7, itu secara langsung membentuk 7 gunung jiwa yang tumpang tindih, yang dengan mudah ditekan oleh 10 tetes cairan. Puff! Gunung jiwa 7 lapis menyebar, dan dedaunan hijau diam-diam berubah menjadi bubuk dan menghilang di sini, tetapi ketika kekuatan jiwa bersentuhan dengan cairan itu, 10 tetes sumber dewa jiwa bersinar terang, dan seberkas sinar cahaya yang menembus seluruh pesona jiwa meledak.
Ini, keterampilan bertarung jiwa. Sumber jiwa ini secara mengesankan digunakan untuk mencatat metode pengembangan keterampilan bertarung jiwa. Merasakan 10 tetes sumber jiwa ilahi perlahan tersebar di puncak gunung jiwa saya, rasa linglung dan kegembiraan muncul. Keterampilan bertarung jiwa adalah hal yang paling sedikit dimiliki Xiaoyan saat ini, dan Xiaoyan samar-samar merasa bahwa keterampilan bertarung yang tercatat dalam 10 tetes sumber dewa jiwa ini, apakah itu tangguh atau setara, mungkin adalah yang terbaik. Taobao ini sangat berharga. Wong Bas. Di seluruh penghalang jiwa, kekuatan jiwa menyebar seperti gelombang sesuka hati segera. 10 tetes sumber spiritual jiwa menyerbu sepenuhnya, dan itu berubah menjadi 2 gulungan ilusi penuh aura kuno di tubuh Xiaoyan. Gulungan itu terbuka, dan sentuhan kekuatan yang membuat algojo Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman, memenuhi gunung jiwa, dan memulai beberapa tindakan misterius dan rumit. Tampaknya dengan bantuan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia mendemonstrasikan gulungan keterampilan bertarung. 2 keterampilan bertarung jiwa, orang ini sangat murah kali ini, tapi sayangnya dewa jiwa ini tidak lengkap, hanya keterampilan bertarung jiwa yang dapat direkam, sebaliknya jika ada sumber dewa jiwa yang lengkap, Anda akan dipromosikan pada saat itu. Batas kenaikan abadi, kekuatannya akan semakin menakutkan. Gagak emas berkaki 5 berbicara dengan ringan, dan bersama-sama mereka melihat hantu di gunung jiwa yang terus-menerus mendemonstrasikan teknik pertarungan jiwa. Aneh, kenapa hantu yang menunjukkan kemampuan bertarung jiwa memiliki aura yang membuatku merasa tidak nyaman dengan segel reinkarnasi. Seorang musuh, Suner hanya bisa menggelengkan kepalanya, mereka bertiga menunggu keluarnya Xiaoyan di penghalang jiwa bersama-sama, tetapi mereka mampu membuat segel reinkarnasi 9 Raja Api yang mendalam merasa sangat tidak nyaman. Saya khawatir di seluruh dunia abadi selama 3 hari, hanya pembangkit tenaga listrik di pusat dunia abadi yang akan menjadi satu-satunya. Episode 2396. Masa istirahat 10 hari berlalu dengan tenang. Selama periode ini, Xiaoyan mencari-cari 2 keterampilan bertarung jiwa yang tersembunyi di dedaunan misterius. 2 volume keterampilan pertarungan jiwa itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Mereka tampaknya memiliki kekuatan yang agak rumit. Bahkan Xiaoyan hanya bisa memata-matai kulitnya saja. Salah satunya adalah volume keterampilan bertarung menyerang jiwa yang berada di peringkat suci. Sedangkan untuk volume lainnya, lebih seperti skill bertarung defensif yang digunakan untuk menjaga dari serangan jiwa musuh. Kekurangan meresap. Namun, Xiaoyan sedikit lalai setelah menanyakan tentang sosok aneh Su Yuan yang ada di sakunya. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan informasi apapun. Dia terpesona oleh orang ini. Sayang sekali, kutukan kegelapan, Del. Hanya bisa ditunda seperti ini. Tugas paling mendesak saat ini adalah Medicine Pill Society. Ayo pergi. Hari ini adalah hari pembukaan tahap kedua dari Alchemy Pill Guild. Saya khawatir persaingan di tahap ini akan sangat sengit. Di dalam rumah, Xiaoyan bangkit dan membawa Suner ke puncak Gunung Wanling bersama-sama untuk berpartisipasi dalam penilaian tingkat kedua. Adapun Xiaoyi berdua, sepertinya belum ada kabar. Sepertinya kali ini, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Para alkemis yang bisa menembus level pertama dan berhasil berpartisipasi dalam penilaian level kedua semuanya adalah orang-orang berbakat. Sama tiraninya dengan Istana Dewa Bunga, bocah iblis dunia iblis, Del, begitu mereka bertarung satu sama lain, apakah itu kekuatan atau keterampilan menyempurnakan, mereka cukup pantas untuk dilihat. Aku hanya tidak tahu siapa yang akan menjadi jenius ini berakhir di bawah komando mereka. Dan level kedua ini, bagaimana sebenarnya kompetisinya? Di alun-alun, masih sepi, dan sudah ada banyak kerumunan orang di kehampaan. Jelas sekali, orang-orang ini tidak mundur sama sekali karena penilaian level pertama. Level kedua bahkan merupakan level ketiga dari Tiebreak. Saya khawatir jumlah penonton akan semakin menakutkan setiap saat. Kekuatan jiwa meresap dengan tenang, Xiaoyan menarik Suner untuk menginjak alun-alun dengan telapak tangannya, senyumnya yang tenang dipadukan dengan postur anggun Suner, kombinasi pahlawan muda dan wanita cantik, membangkitkan rasa iri, banyak orang. Selamat datang seluruh apoteker untuk mengikuti tes kedua kompetisi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, keterampilan dasar seorang apoteker tidak lebih dari membedakan bahan obat, mengendalikan api dan kekuatan jiwa, Del. Dan tahap kedua dari perkumpulan pil pemurnian obat kami, tujuan penilaiannya adalah salah satu tempat suci di gereja pemurnian obat kami, Alam Api Abu. Yao Wuchen muncul di alun-alun lagi, melihat hampir 100 alkemis kuat di lapangan, dan berkata sambil tersenyum tipis. Mereka sudah menjadi alkemis terbaik di dunia ini, dan mereka tentu saja senang menyaksikan banyak jenius muncul dari klub alkimia-alkimia. Alam Api Abu, bukankah mungkin, apakah kuil pengobatan ini sangat bersedia? Suara Yao Wuchen baru saja jatuh, dan terdengar suara keterkejutan dan rasa iri dari kerumunan penonton. Apa itu? Karena Xiaoyan menyerap dan memahami 2 keterampilan bertarung jiwa, dia hanya tahu sedikit tentang kuil pemurnian obat, jadi dia hanya bisa menoleh untuk bertanya. Ashfire Realm, ini adalah salah satu tempat suci kuil alkimia. Sebagai kekuatan alkemis terkuat di alam abadi, tempat suci alkimia memiliki tempat suci yang tak terhitung jumlahnya. Tempat suci ini penuh dengan harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah surga yang diimpikan oleh para alkemis. Di alam api abu, dikatakan bahwa ada setetes sumber jiwa ilahi, dan ada harta berharga lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Alkemis yang tak terhitung jumlahnya tidak mampu menerobos ke batas kenaikan abadi sepanjang hidup mereka.
Ini menunjukkan betapa berharganya setetes sumber ilahi jiwa. Sebelum Suner dapat berbicara, sesosok tubuh kurus berjalan pergi, dengan suara yang sangat menyenangkan. Bunga Qian-Qian. Sekarang giliran Suner yang terkejut, dia cemberut dan melirik ke arah Xiaoyan. Sumber jiwa. Xiaoyan tertawa tak berdaya, dan ada gelombang api di matanya. 10 tetes Soul Divine Origin di daun misterius tidak dapat diserap sama sekali, karena hanya digunakan untuk merekam skill pertarungan jiwa. Jika Anda berhasil mendapatkan 1 tetes, dengan perjalanan ilahi setengah langkah sekarang, tidak ada masalah dalam melangkah ke alam kenaikan abadi. Begitu dia melangkah ke alam kenaikan abadi, Xiaoyan juga memiliki kekuatan dan latar belakang untuk mencapai puncak seluruh dunia 1000 besar. Dunia api abu sangat kumuh, dan karena keterbatasan waktu dan beberapa aturan, Anda tidak bisa tinggal lama. Dalam penilaian ini, Anda memiliki total waktu 1 bulan. Pada bulan Januari, kamu tidak perlu mengumpulkan bahan obat, Del. Yang perlu kamu lakukan adalah berhasil meninggalkan alam api abu, dan itu akan dihitung sebagai penilaian berhasil. Mereka yang lulus penilaian dapat langsung maju ke final-final, jika tidak, mereka akan tersingkir. Alam api abu lebih seperti labirin jiwa, tempat penuh peluang, tapi ini hanya untuk alkemis, sisanya perlu ditemukan sendiri, seorang alkemis tingkat tinggi, penilaian dan wawasan yang tajam. Itu juga penting. Petik 2. Ini adalah negeri kuno yang agak misterius. Apakah kamu bisa mendapatkan peluang atau tersingkir dari permainan tergantung pada kekuatanmu. Di akhir kata-katanya, Yao Wuchen benar-benar tersenyum, seolah ada kata-kata dalam kata-katanya. Mencabut. Setelah menjelaskan beberapa hal terkait tingkat kedua dengan jelas, Yao Wuchen mengangkat telapak tangannya yang kapalan, melonjak sesuka hati, kekosongan di alun-alun berputar, dan di suatu tempat di kehampaan ada jurang tak berujung yang mendekat dengan tenang. Pintu masuk ke jurang itu dalam dan gelap, dan bahkan gelombang yang sangat panas memenuhinya, menyebabkan banyak apoteker tingkat tinggi yang hadir berada dalam keadaan kesurupan. Beberapa aksimu dalam game akan ditampilkan di hadapan banyak penonton dalam bentuk kristal ruang dan waktu. Kompetisi alkemis, terlepas dari hidup atau mati, jadi kamu bisa memikirkannya dengan jernih. Jika kamu sudah siap, mari kita mulai. Tepat setelah Yao Wuchen selesai berbicara, seluruh dunia menjadi berisik. Teruskan, pergi. Ratusan alkemis di atas alun-alun terdiam sejenak, dan setelah bernapas, mereka naik ke udara dan langsung menyapu menuju alam api abu. Alam api abu tingkat kedua, saya khawatir ini akan menjadi kontes nyata. Baik itu kekuatan apoteker itu sendiri atau kekuatan lainnya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah penilaian yang komprehensif. Sepertinya kamu tidak terburu-buru sama sekali. Melihat semua orang mulai bertindak, Hua Qian-Qian di kejauhan datang. Bukankah kamu juga? Xiaoyan melirik Hua Qian-Qian, bocah iblis duri dan beberapa orang dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum. Pria yang sangat menarik, aku berharap bisa bertarung dengan baik di alam api abu. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka perlahan mendekati pintu masuk. Fluktuasi ini. Ketika percakapan baru saja berakhir, mata Xiaoyan berbinar, tapi dia melihat beberapa pria dengan wajah muram di antara kerumunan, yang menatapnya dengan tatapan agak menakutkan. Xiaoyan, di alam abu, mari kita melakukan pertempuran yang menentukan. Setelah beberapa sosok suram selesai berbicara, mereka menyapu ke alam abu dan api pada saat yang bersamaan. Kekuatan orang-orang itu kurang tepat, mengapa mereka tidak dapat ditemukan meskipun mereka sombong seperti Yao Wuchen. Tapi orang-orang ini, setelah bersembunyi begitu lama, apakah mereka akhirnya akan bertindak? Xiaoyan bergumam dan mengangguk. Pada saat yang sama, artefak ilahi, api suci, dan kekuatan lain di tubuhnya muncul bersamaan. Saya khawatir kali ini, alam api abu tidak akan mudah. Penatua Yao, pembangkit tenaga listrik di pusat alam abadi tampaknya telah kehilangan kontak. Sulitkan Penatua King Feng untuk memeriksanya. Bagaimanapun, penilaian lintasan ketiga membutuhkan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia peri untuk mempertahankan fluktuasi energi di alam. Oke, begitu suara itu turun, seluruh alun-alun menjadi berisik, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri diam di kehampaan, mata mereka menatap kristal tanpa henti. Dalam perjalanan ke alam abu dan api ini, siapa yang akan menjadi pemenang terakhir?